Halo semuanya, ketemu lagi dengan Norvan di Kampi Badminton. Jangan lupa smash. Hari ini aku akan review satu buah raket yang bisa aku bilang ini adalah raket yang paling banyak dibicarakan di sosial media untuk saat ini. Baik di Instagram, Facebook, maupun YouTube. Raket ini lagi viral dan banyak sekali teman-teman subscriber yang berharap aku atau Kampi Badminton untuk nge-review raket ini buat kalian semua. Apalagi kalau bukan Hard Axstone Pro. Jadi di sini aku sudah punya satu buah raket yang sudah aku pakai selama 1 minggu dan akan ku bahas buat kalian semua apakah raket ini ku rekomendasi buat kalian beli ataukah enggak. Jadi buat kalian penasaran, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel Kampi Badminton ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe dan subscribe, karena subscribe itu gratisan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel Kampi Badminton biar makin berkembang lagi. Kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu buah raket yang akan ku review di video kali ini, yaitu Hard Axstone Pro. Raket ini sudah ku test play selama 1 minggu dan bisa ku bilang raket ini cukup memuaskan buat kita-kita yang suka smash. Jadi buat kalian penasaran tentang hasil review jujurku tentang raket ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip, karena di video kali ini aku akan ngebahas raket ini secara jujur versi Kampi Badminton. Apakah raket ini ku rekomendasi buat kalian beli ataukah enggak ku rekomendasi. Oke, kita akan bahas raket ini dimulai dari harga raket ini dahulu. Untuk harga raket ini di batangan dibanderol di angka Rp450.000. Kalian sudah dapat satu batang raket yang jujur aja secara kualitas raket ini udah sangat mumpuni. Dengan teknologi yang sangat banyak di raket Axstone Pro ini, aku bisa bilang dengan harga Rp450.000 kalian sudah dapat satu buah raket yang bisa aku bilang ini raket secara teknologi dan juga kualitas raket ini udah sangat mumpuni. Oke, jadi buat kalian yang penasaran atau kalian yang tertarik tentang raket Axstone Pro ini, aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat raket ini hanya tersedia di varian 4U. Harusnya raket 4U itu di bawah 85 gram, tapi kemarin aku dapat yang kosongan aja, ini di angka 87 gram. Jadi udah termasuk varian 3U untuk raket Axstone Pro yang sudah aku pegang ini. Jadi buat kalian yang mau beli raket ini, aku saranin aja kalau kalian mau cari 4U, kalian suruh tokonya timbang baru kalian beli raket tersebut. Oke, jadi di sini setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan, dengan catatan aku nggak buka grip bawahnya. Jadi aku langsung bungkus dengan overgrip dari Flypower Neptunus dan berat total raket ini di angka 96 gram. Jadi jujur aja secara bobot agak sedikit berat untuk varian Axstone Pro ini. Jadi buat kalian yang mau beli raket ini, aku saranin aja kalian request ke toko tersebut. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini, kalian kalau udah nonton video unboxingku, kalian pasti sudah tahu raket ini memiliki bobot atau balance point yang agak sedikit head heavy, masih di angka 300 mili plus dan setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan, balance point pada raket ini masih di angka 300 mm, masih berasa head heavy sekali. Jadi buat kalian yang suka gebuk, kalian suka permainan power, kalian bakalan suka dengan Axstone Pro ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kalau di spek ini stiff, tapi kenyataan yang aku dapat untuk Axstone Pro ini, kalian bisa lihat ini malah berasa medium menuju ke medium flex. Jadi jujur aja ketika aku coba raket ini selama 1 minggu, aku berasa ini emang berasa medium ketika aku coba bengkokin, tapi ketika aku pakai, ketika aku pukul bola atau menggunakan raket ini, ketika bola terkena impact dengan raket ini, aku berasa soft raket ini malah berasa fleksibel. Jadi aku bisa bilang kalau kalian yang nggak suka raket yang cenderung kaku, kalian bisa pertimbangkan Axstone Pro ini. Percayalah, raket ini nggak gimana kaku seperti yang ada di spek raket ini. Jadi kalau kalian yang suka soft raket cenderung medium menuju ke medium flex, kalian bakalan suka Axstone Pro ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 35 lbs dan di sini aku tarik dengan tarikan 28 yang main dan 30 lbs yang cross. Jadi dengan senar Mizuno 65R. Jadi di sini aku coba-coba senar Mizuno yang bisa dibilang senar ini mahal, tapi kualitas yang kurasakan ini bagus sekali. Jadi kalian bisa coba Mizuno 65R kalau kalian mau coba, silakan. Kalau kalian yang tetap mau di senar Yonex atau senar andalan kalian, ini masing-masing preference kalian masing-masing. Jadi di sini aku akan kasih kalian dengar hitting sound raket ini dengan tarikan 28 30 lbs dan ini adalah hitting soundnya. Oke, jujur aja aku berasa suara hitting sound dari raket ini biasa-biasa aja, agak sedikit mendem. Jadi nggak berasa
garing dan juga berasa bagus. Jadi untuk aku pribadi, untuk hitting sound raket ini aku bisa bilang biasa-biasa aja dengan senar Mizuno 65R. Jadi kalau kalian yang pakai senar lain, aku nggak tahu apakah senarnya atau hitting sound raket ini bagus di raket kalian. Jadi buat kalian yang sudah beli raket ini, kalian bisa tulis di kolom komentar apakah hitting soundnya bagus ataukah sama seperti yang aku punya. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76 titik dan bentuk frame raket ini isometrik. Jadi buat kalian yang takut dengan frame raket compact atau frame raket kecil, kalian nggak akan temukan di raket Axton Pro ini. Jadi kalian bisa lihat untuk bentuk frame raket ini juga dibuat aerobox, jadi masih box, masih memiliki power yang bagus, tapi dibuat agak sedikit pipi. Jadi ketika kita ayunkan raket ini raket masih berasa lincah. Walaupun raket ini head heavy, tapi ketika aku ayun ini masih berasa sedikit lincah, hanya sedikit lincah. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu desain cat. Untuk desain cat, aku bisa bilang perpaduan warna abu-abu doff, merah doff, aku bisa bilang raket ini elegan, kelihatan elegan. Tapi untuk kualitas cat yang aku rasakan ketika aku pakai raket ini selama 1 minggu ini agak sedikit kurang. Jadi di sini agak sedikit cat yang udah mulai terkelupas dan juga beberapa goresan yang udah sedikit cacat di 1 minggu pemakaian aja. Jadi buat aku pribadi, untuk desain catnya bagus, tapi untuk kualitas cat raket ini harus sedikit memperbaiki kualitas cat pada raket Hard Axton Pro ini. Oke, kita langsung aja masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku, dan ini adalah videonya. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review penilaian. Jadi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi setiap orang punya game style main masing-masing. Jadi mungkin aja aku bilang Axton Pro ini bagus, mungkin aja kalian bilang kurang bagus atau kurang cocok di tangan kalian. Jadi di sini aku hanya nge-review raket ini secara jujur versi KMP Badminton. Moga-moga aja hasil review jujurku bisa bermanfaat dan kalian bisa beli Axton Pro ataupun kalian nggak beli Axton Pro setelah nonton videoku kali ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob dengan raket yang cenderung head heavy dan juga soft raket ini yang cenderung fleksibel, yang aku rasakan untuk permainan lob, aku berasa mau dibilang powerful enggak, tapi kalau mau bilang sangat powerful juga enggak. Jadi untuk aku pribadi, untuk power lob yang aku rasakan ini hanya standar aja. Jadi untuk aku pribadi, untuk permainan lob aku kasih nilai di angka 9 dari 10 untuk raket Axton Pro ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk drive, untuk kalian yang suka permainan cepat, untuk kalian yang suka cegat-cegat bola di depan net, aku berasa raket ini kurang responsif. Jadi dikarenakan soft raket ini yang cenderung fleksibel dan juga head heavy raket ini yang cenderung terlalu head heavy. Jadi ketika kita ayunkan secara cepat raket ini, aku berasa sedikit delay atau sedikit terlambat ketika aku mau bermain cepat. Jadi untuk aku pribadi, untuk permainan drive aku kasih nilai di angka 8 dari 10 aja. Seandainya kalau raket ini aku dapat yang
soft yang cenderung lebih kaku lagi, mungkin aja raket ini bakalan lebih enak lagi. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu defense. Untuk defense, kalau kalian yang suka defense clear, ini bakalan enak sekali. Buat kalian yang suka defense yang suka ngangkat bola jauh, bola tinggi, aku bilang ini raket bakalan enak sekali buat gaya permainan kalian. Tapi kalau kalian yang suka defense placing atau defense drive, aku bilang raket ini agak sedikit susah. Jadi dikarenakan raket ini yang cenderung terlalu fleksibel, jadi ketika kita mau ayunkan ini agak sedikit delay. Jadi ketika aku bermain defense placing, aku berasa agak sedikit kurang dapat feelingnya ketika menggunakan raket Axton Pro ini. Jadi untuk aku pribadi, untuk permainan defense aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu control. Untuk control seperti drop shot, netting, dan placing, dan juga pukulan akurasi, aku berasa untuk Axton Pro ini agak sedikit kurang nyaman untuk tingkat kontrolnya. Jadi seandainya raket ini dapat soft yang cenderung medium stiff ataupun kaku, aku baru mungkin aja feeling yang aku rasakan untuk Axton Pro ini bakalan lebih enak lagi. Jadi dikarenakan raket ini aku dapat yang medium, tapi ketika aku pukul bola menggunakan raket ini, aku berasa soft raket ini malah cenderung ke fleksibel. Jadi yang aku rasakan untuk permainan kontrol, aku berasa agak sedikit susah. Mungkin butuh adaptasi lebih untuk menggunakan raket ini secara sempurna. Jadi untuk permainan kontrol aku kasih nilai di angka 8 dari 10 aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu smash. Untuk smash, kalau kalian yang suka power smash, untuk kalian yang suka gebuk, kalian bakalan suka menggunakan raket Axton Pro ini. Jujur aja yang kurasakan untuk power atau untuk generate power raket ini, aku berasa gini. Untuk kalian yang suka pukulan smash atau kalian yang andalkan pukulan smash untuk dapatkan poin, aku bakalan bilang kalian sangat cocok menggunakan raket ini. Ini yang aku rasakan ketika aku menggunakan raket ini. Oke, jadi ketika aku bermain smash menggunakan raket Axton Pro ini, aku berasa power smashku ini berasa kenceng, tapi kurang nunjam. Jadi kurang nuki aja. Jadi ketika aku smash, aku berasa powernya emang kuat, tapi kurang nunjam yang aku rasakan untuk Axton Pro ini. Jadi secara power aku kasih nilai di angka 9, tapi secara akurasi yang aku rasakan, aku berasa ini raket hanya menang di power aja. Jadi buat aku pribadi untuk Axton Pro ini aku kasih nilai di poin smashnya ini di angka 9 dari 10 aja. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang Hard Axton Pro ini cukup worth it buat kalian beli, terutama buat kalian yang suka raket yang head heavy, fleksibel, dan juga made in Japan. Kalian mau cari raket yang berkualitas, juga teknologinya banyak, kalian bisa pertimbangkan Axton Pro ini. Masih sangat worth it buat kalian beli. Untuk kalian yang cari raket berkualitas, harga masih terjangkau, masih di bawah 500.000, kalian bisa pertimbangkan raket Axton Pro ini. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai oleh pemula. Jujur aja yang aku rasakan ini raket hanya aku rekomendasikan buat kalian yang pemula. Buat kalian yang sudah mulai mahir, kalian skip aja raket ini. Tapi buat kalian yang baru belajar main badminton, kalian mau cari raket yang head heavy dan kalian mau cari raket yang ramah lingkungan, kalian bisa pertimbangkan Axton Pro ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang. Jadi yang aku rasakan untuk Axton Pro ini, aku bisa bilang ini raket hanya aku rekomendasikan buat kalian yang pemain belakang. Buat kalian yang suka smash, buat kalian yang tipikalnya tukang gebuk, kalian baru cocok menggunakan Axton Pro ini. Jadi buat kalian yang tipikal pemain depan atau kalian suka permainan cekat-cekat bola, kalian skip aja raket Axton Pro ini. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai di permainan single. Oke, jadi jujur aja aku belum coba di permainan single, jadi aku nggak berani bilang raket ini aku rekomendasi buat pemain single atau enggak. Tapi yang aku rasakan untuk secara spek yang aku rasakan untuk raket ini, aku berasa untuk permainan single mungkin aja bisa, tapi mungkin aja kurang ku rekomendasikan buat kalian beli. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini getar. Jujur aja pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman subscriber KMP Badminton. Apakah Axton Pro yang aku pegang ini getar? Jujur aja setelah pemakaian 1 minggu dengan senar Mizuno 65R, jadi yang aku rasakan untuk Axton Pro yang aku pegang ini atau yang aku punya ini, aku berasa sedikit getar. Hanya sedikit getar aja. Mungkin aja dikarenakan senar yang aku pakai di raket ini senar bagus, jadi senar Mizuno 65R yang memiliki shock absorption bagus. Jadi kalau kalian yang sudah punya raket ini dan kalian berasa getar, mungkin aja kalian bisa coba ke senar yang cenderung repulsionnya lebih empuk lagi. Jadi buat aku pribadi ini raket hanya memiliki
tingkat getarannya sedikit. Jadi aku berasa emang masih ada sedikit getar, tapi nggak gimana ganggu ke performa yang aku rasakan untuk Axon Pro ini. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar Axon Pro ini atau Harp Axon Pro ini, jangan sungkan kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.